Ini di mana pula ya? Dibilangnya aku inilah itulah. Kau tahu, aku kerja loh. Nggak ada aku mau minta di TikTok ini. Lagian berapa sih di TikTok? Nih ya, aku kasih tahu kalian Ten. Kalaupun umat Muslim itu katakanlah kasih aku sawer di TikTok, pernah aku memang ngambil itu ya. Berapa ya? Kalau nggak salah 700.000 atau berapa? Ku belikan Al-Quran, tahu kau? Ku taruh di masjid. Kenapa? Amal jariahnya itu biar terus mengalir. Paham kau? Karena aku kerja, nggak pengangguran kayak kau. Banyak duitku, ada duitku. Bukan pula karena VV, tahu kau? Bukan pula karena VV. Cuman kalau mereka itu mau kayak nyawer, kayak misalkan ngasih sesuatu sama aku, itu pun berkah loh buat mereka. Dan itu dinamakan apa? Itu dinamakan adalah apa namanya bang? Sedekah gitu loh. Dan kita nggak bisa menghalangi itu. Contoh nih Gurunda, Bang Suma. Emang pernah Bang Suma minta samamu? Nggak ada. Coba kalau Edis, kolekte, kolekte di sini ya, kolekte ya. Kolekte. Beda itu. Kalau sedekah sama kolekte itu beda. Apalagi perpuluhan, bedanya itu. Perpuluhan, 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 perpuluhan. Iya, kalau ada misalkan aku dikasih mawar, ya kan, dikasih apa gitu kan. Itu bukan perpuluhan, itu bentuk kasih mereka kepadaku. Aku pun nggak minta. Kalau mereka kasih pun aku juga bukan makhluk magadir yang makhluk nggak tahu diri. Bagaimana caranya? Kalaupun itu banyak ya, tapi kalau dikit kadang cuma aku buat beli kuota, itu pun kalau ada gitu loh. Nggak ada aku minta. Beda sama perpuluhan, tahu kau? Kalau perpuluhan baca Komaliat ketiga pasal ke-10. Baca itu, kitabmu itu baca. Jangan kau jadikan buku dongeng kitabmu itu, baca itu. Kau kesini ku pijak-pijak kau. Waalaikumsalam Kak Dam. Maaf, aku sambil begawe Kak ya, jadi agak-agak ini. Bule kamu, apa ini? Bule kamu orang apa? Aku dipanggil bule, aku bukan bule, bule pot. Bule pula, bukan bule aku. Ya nggak tahu juga sih kalau mamaku nikah sama bule dulu. Sekarang Oten kerasukan roh kudis betul. Itu betul betul. Aku nggak ada keturunan bule. Yoga gimana kabarnya Jay? Baik, kami tadi pagi live bareng. Cuman akun dia ketombak. Apa ya yang belum ya? Kok nggak ada ya? Gimana ini ya? Tunggu dulu. Ke WA dulu. Oten baper ya nggak dikasih donat. Itulah. Oten tuh baper nggak dikasih donat. Baper kali mereka. Tunggu dulu, aku mau telepon customerku ya. Sebentar. Tunggu sebentar. Ini soalnya habis ini. Apa itu bang? Popular. Halo. Assalamualaikum. Ya. Ya Mas. Mas, itu apa namanya? Yang itu ku ganti ya. Baca WA dulu sebentar. Ya. Ayo. Patung encus dicium loh, lupa ya. Nggak lupa sih mereka, tapi mereka tuh bukan lupa, tapi mereka pingsan. Coba ya, kalau Al-Quran ya, baca itu menyejukkan di hati. Terus kita membacanya dapat pahala, ya kan?
yang mendengarkan mendapat pahala, ya kan? Bisa bisa semua, Mas. Itu enak. Lah kalau Bible, coba kita baca ya, Yeskil 21 pasal ke-23. Kita baca ya. Coba ya. Kita baca Yeskil 21:23. Kita baca kawan-kawan ya. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjama-jama susu kegadisanmu. Mulai kau menggali kemesuman yang kau lakukan di masa mudamu, ketika orang Mesir berjumpa denganmu. Dapat pahala nggak ya baca Bible kayak gitu ya? Kira-kira dapat pahala atau dapat horny? Makanya kau sering coli, nggak pernah kau baca itu Bible, paham kau? Makanya mereka jijik baca Bible-nya sendiri, iya kan? Jangan dibaca Bible menjijikkan, itu dia. Coba kalau kita misalkan kita baca ya, kita baca ayat di mana sih ini ku? Tunggu bentar. Oke. Nih, buat muslim yang kalian udah pandai sih, nggak perlu beli ini ya. Ku baca ya. Ini Iqra ya, ini Iqra. Oke. Ku baca dulu ya. Ku baca ya. Apa? Ngeri sekaligus menjijikan. Oke, kita baca ya. Kita baca Al-Quran atau Iqra. Oke, kita baca. Waduh, dibatasin aku. Kepanasan mereka, Masya Allah. Dibatasin lagi aku, guys. Ya Allah, parah kali loh. Akunku dibatasin lagi. Oke, kita baca ya. Ini yang diajarin sama Bang Zuma ya. Ya Allah, aku dibatasin loh. Tunggu dulu aku baca. Mana ya aku baca ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari. Ini kubacakan ayat untuk Oten ya, karena ayat ini untuk Oten. Yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Enak kan? Coba baca Yeskil. Kayak mana itu tadi tanggapanmu? Kau bilang di komal-komal Oten itu cuma dibodoh-bodohi sama bangsa Arab, bisa baca Al-Quran nggak ngerti artinya. Kalaupun kami tidak hafal artinya, kami bisa membacanya artinya, kami bisa tahu maknanya itu apa. Lah kau udahlah kitab Spanyol separuh nyolong pun, cuma terjemahan pun itu pun nggak pernah kau baca. Malu kau harusnya, malu. Gak ada ilmu ya.
Gak ada ilmumu. Jangan kau sama-samakan Bible dengan Al-Quran. Bahkan dengan hadis pun gak ada itu. Sedikit pun itu gak ada kayak gitu. Kitabmu tuh buku karangan. Nih ya, kalau seandainya 13 buku Paulus itu tidak kau ambil kitabnya orang Yahudi, maka nggak akan laku itu kitabnya itu, paham kau? Itulah kenapa Gurunda selalu bilang bahwa Bible itu kitab Spanyol, separuh nyolong. Tapi emang bener sih, separuh nyolong kan? Kan sebagian nyolong, udahlah nyolong, terjemahan pula yang dicolong. Bukan original teksnya, mana ada Bible original teksnya? Nggak ada Bible original teksnya. Paham kau? Kalian panas. Akunku sudah dikena pembatasan 2. Masya Allah, makasih ya. Akunku udah dibatasin loh kakak-kakak. Kalian panas ya, panas ya, panas ya. Dengan juga panas anaknya api. Iya. Coba Yesus pernah nggak membaptis satu manusia pun? Enggak pernah. Maaf ya kawan-kawan ya, memang gaya ngomongku kayak gini. Cuman ini hanya saat kita ngobrol sama Oten aja. Kalau lagi nggak ngobrol sama Oten nggak kayak gini gitu loh. Aku lagi mau ngambil barang sebentar ya. Jadi aku mau pakai mode ini dulu ya. Karena nanti takut duitku nanti kelihatan sama Oten, oke? Oke, aku pakai ini dulu ya. Ini dia. Ayat biblos dilarang dibaca itu seperti apa, Bang? Oh, ayat biblos yang dilarang dibaca itu seperti kami bersundal di Mesir, lalu janganlah kau tanya sama aku. Iyalah, kalau ditanya ya Oten ya kawan-kawan, Maria sama Yesus lebih tua mana? Ya lebih tua Maria lah ibunya. Tapi kan kau bilang Alfa dan Omega. Ya kau menghujat kau. Terus saja kayak gitu, emang orang gila itu Oten itu. Mode ini ya guys, maaf ya guys, aku sambil kerja soalnya. Kalian nanti Oten kepanasan. Oke, bentar kok, cuma mau ngambil barang aja. Aduh, mana pula barangku ini. Kalau Nabi Muhammad itu kan dari zaman terang, dari zaman jahiliyah ke terang benderang gitu kan ya. Nah itu Nabi Muhammad, ada lagunya kan? Nabi Muhammad, mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam. Oke, kita beralih ke lagu Oten ya. Anak Maria ditangkap dan ditombak, diludahi, digantung di tiang jemuran. Maria yang dikutuk menebus dosa-dosanya Oten. Apakah ada? Beda kan ya? Ya kan? Anak Maria yang disalib menebus dosanya para Oten. Oh sang Tuhan tempat bergantung, bukan malah Tuhan digantung. Asik. Gitu kan? Bener nggak laguku? Bener laguku itu. Tidak ada Tuhan digantung. Bener laguku. Tunggu dulu bentar, aku lagi ini. Ini 1, premium 1. Tunggu dulu ya kawan-kawan. Aku sambil kerja soalnya. Duh, susah kalau sambil kerja. Ini nanti aku ada mau ke rumah sakit soalnya. Jadi aku harus menyelesaikan pekerjaan dulu bentar. Aku nggak baca TP. Ada lagi yang mau kutanya? Ku jawab nanti. Tanyalah.
Apa? Nggak apa-apa, nggak usah ini kita. Kalau ada typingan yang menghujat, orang Tuhannya sendiri aja dihujat kok, digantung. Nggak usah kita terlalu memikirkan itu. Siapa yang mencabut nyawa Maria? Maria, Maria, siapa yang mencabut nyawamu? Yesus berkata. Berarti kalau misalkan ya, Yesus yang mencabut nyawa Maria, berarti Yesus durhaka ya bang, maksudmu bang? Masa nyawa mamanya dicabut? Ya juga sih. Pertanyaanmu agak-agak itu bang, agak-agak benar gitu. Ya juga sih, betul sih kau bilang. Kalau misalkan Maria yang mencabut nyawanya, kalau yang mencabut nyawanya Maria itu adalah Yesus, berarti Maria durhaka dong. Kok benar juga bang ini ngomongnya? Tuhan durhaka pula. Aduh mama 98. Kenapa oten akun privat semua? Takut mereka bang. Nggak apa-apa, biarkan aja. Yang jelas kan kita ini hanya ngobrol santai, kita tidak apa-apa. Dan kenapa aku nyanyi kayak gitu tadi? Ya kan mereka menghujat duluan. Kalau mereka nggak menghujat, nggak mungkin aku menghujat juga bang. Kalau ada orang Islam dan nabinya itu dihujat dia diam aja, wajib dipertanyakan keislamannya. Kalau saya nggak terima. Dulu saya memang suka ya kayak nyamar-nyamar, terus saya juga suka kalau ada orang menghujat kayak gitu. Tapi setelah saya menemukan kebenaran dan hidup gitu ya, ya nggak ada orang senang kalau dihujat gitu kan. Apatah lagi itu Tuhannya, apatah lagi itu nabinya. Kita kalau nggak ada baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini bang. Kenapa? Makanya tuh saya sayang dan cinta kali, rindu kali sama baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya beliaulah baginda pertama yang memberikan syafaat kepada kita umatnya. Umati. Yang kedua, Nabi besar Muhammad itu tidak pernah sekolah, tapi beliau bisa mengajarkan seluruh aspek kehidupan, bahkan sampai 14 abad lamanya itu tidak pernah pudar. Beliau juga yang menerima wahyu dari Allah langsung, yang diserahkan kepada hambanya, yang kepada umatnya. Oke, di mana wahyu tersebut menjadikan pedoman hidup untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia. Jadi rindu kali gitu loh kita sama Rasulullah itu, dan memang kita harus sayang dan mencintai beliau, makanya kita harus perbanyak sholawat gitu ya. Nah kalau kita bersolawat kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan syafaatnya. Tapi ketika Waalaikumsalam Bunda Asar, tapi ketika bernubuat menggunakan nama Yesus, mengusir setan menggunakan nama Yesus, dan juga bernubuat menggunakan nama Yesus, bukan mendapat syafaat, tapi diusir sama Yesus. Baca 7 22 23 ya. Nah, itu bedanya. Kalau kita perbanyak kita sholawat, maka kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, betul nggak? Tapi kalau perbanyak bernubuat menggunakan nama Yesus, ya makin cepat nanti dia diusir sama Yesus. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti perintah Bapakku yang di surga. Woi katanya kan, woi bahas agama lo mualaf, jangan bahas kitab lo yang nggak paham, woi parah lo takut. Ada yang takut guys, ada yang panas guys. Baca Matius 7 22 23. Siapakah oknum di situ? Tidak setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti perintah Bapakku yang di surga. Perintah Yesus, Bapak Yesus ada di mana? Ada di hukum Taurat, oke? Betul nggak kawan-kawan? Nah, sementara Paulus bilang, jika engkau masih mengharapkan kebenaran di hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi aku bingung sama Paulus ini.
Kenapa dia ngambil hukum Taurat tapi dia sendiri yang melarangnya? Itu pertama. Yang kedua, Paulus melarang bersunat, Galatia 5 pasal kedua. Barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak akan berguna bagimu. Tapi Paulus bersunat. Emang agak lain sih Paulus ini, kawan-kawan. Makanya janganlah kau ikuti Paulus ya. Dan Yesus berkata, barang siapa yang ada Yesus dalam dirimu, maka engkau hidup harus sama seperti Yesus hidup. Yesus tidak Yesus tidak ke gereja, Yesus tidak pargoi di gereja, Yesus itu ke sinagoge. Sebelum ke rumah ibadah, Yesus itu bersuci. Lah ini udah ke gereja, kau pakai sepatu, sepatunya pun boleh masuk. Kau habis ninja apapun boleh itu. Ngeri kan, ngeri. Nah, itulah ajaran mereka. Kita kalau di Komal nggak apa-apa ya, tapi waktu Tuhan makan ikan apa yang dimakan? Kayaknya ikan cupang sih. Udah ada ikan cupang belum ya? Tapi kalau di luar Komal, kita harus tetap menghormati. Ingat ya guys, kita harus tetap menghormati. Nggak boleh kita tidak menghormati agama orang lain. Kita kan mengcounter hujatan mereka aja gitu kan. Umat Nabi pencabul, oh kami nggak ada, Nabi pencabul nggak ada. Kalau dibilang Nabi pencabul, kau tahu nenek moyang Kristus itu pezina. Baca dulu ya, baca dulu nenek moyang Yesusmu itu pezina, oke? Kalau nggak ada nenek moyangnya Yesus yang pezina itu, Yesus nggak akan ada. Kau nggak punya Tuhan. Belajar Bible dulu ya. Belajar dulu adekku, belajar dulu ya. Nenek moyang Yesus itu pezina. Baca dulu itu. Ya, baca dulu ya kitabmu ya. Sebelum kau ngomong, asal jangan kau jeplak aja kau ngomong. Kupijak ya ronotmu ya. Nenek moyang Yesus itu seorang pezina. Kalau tidak ada nenek moyang Yesus yang pezina itu nggak ada Tuhanmu. Paham kau? Itu kau tahu kan? Batseba itu, cerita Batseba itu tahu kau? Kau Kristen kau? Langsung aja. Oke, silakan Bang Jonas. Udah aku jambak Bang Jonas, naiklah. Siapa hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kami beda apa? Beda keinginan. Misalkan tuh si Sal belum makan, saya udah makan, si Ferry lagi tidur. Kan beda keinginan kami. Gimana sih kok? Iya, benar-benar. Ya sudah. Iya, Pak Jon. Ada penting itu. Jadi gini. Tadi makanya saya sampaikan bahwa menurut Yesus saja, coba kamu baca di Matius 4 ayat 7. Baca di Yohanes 4 ayat 23. Bang Fer tadi, mohon maaf saya luruskan dulu. Bang Fer tadi kalau tidak ini saya cuma tanya siapa Yesus menurut Yesus ya Bang Fer ya. Dah itu. Dah silakan saya mau ini. Yesus menurut Yesus. Silakan. Memang dia utusan. Ya, tapi utusannya bagaimana yang kamu harus tahu. Dia kan sang firman. Sang firman yang menjadi manusia. Firman itu kan jelas Allah. Yohanes 1 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 14 baru menyatakan bahwa firman yang Allah tadi di Yohanes 1 ayat 1 dinyatakan telah menjadi manusia. Ya tentu dia tetap Allah. Karena Allah itu roh. Ya, kemanusiaan Yesus itu berdiam di natur. Jadi ada kemanusiaan Yesus, tetapi dalam kemanusiaan Yesus atau kedagingan Yesus berdiam roh Allah. Karena Allah itu roh. Gitu loh ya. Jadi makanya Yesus ini yang di dalam dirinya itu ada roh Allah. Itulah yang Allah, yang sang firman itu yang diutus oleh Bapa. Ya, di semua diri kita kan juga ada roh Allah. Kejadian 6 nomor 3. Tidak ada, kamu tidak akan ada roh Allah. Baca kejadian. Itu bukan Itu kejadian itu kan dari perjanjian lama itu, bukan itu maksudnya. Jadi roh Allah itu bisa ada di diri kamu ketika kamu percayai Dia. Kalau kamu tidak percaya Dia tidak akan hadir dalam diri kamu. Makanya saya bilang percaya siapa Pak Jones? Percaya roh siapa? kamu roh manusia yang memang diberikan oleh Allah. Tapi itu bukan roh Allah. Ya, itu memang roh kan yang diberikan buat kamu sebagai pribadi kamu. Bukan roh Allah. Roh Allah sendiri beda. Masa kamu sama-sama? Iya. Lah, itu kan memang roh Tuhan ada pada, kalau kita nggak punya roh dari Tuhan, Ya metong gitu, ya kita nggak akan hidup. Kamu bukan roh dari Tuhan, itu roh manusia kamu. Roh yang dimaksud di dalam ini, roh Allah sendiri yang membawa, yang memberi roh kepada kamu itu. Dia beda rohnya dengan roh kamu itu. Apa yang membedakan roh kita dengan rohnya Tuhan Yesus?
Roh kamu tidak punya kuasa, kamu roh yang diberikan dari bagian diri dia, dari Berarti bagian roh diri Allah. lah, Nah, nah Pak ini kamu Jones, salah. 1 Yohanes pasal 3 nomor 2, hakikat daripada ketuhanan secara jasmaninya Yesus atau kerohaniannya Yesus itu sama seperti kita. 181018. Nah, kalau roh Allah Nah, di dalam itulah. dirinya nggak sama dengan kita. Apa Gini yang membuat sehingga Pak Jones itu mengatakan nggak sama? iya, karena kalau kamu bicara dari sisi apa? Kalau dari sisi bentuk, roh itu sama dari sisi Hmm. bentuk, ya. Apakah kita juga dari sisi bentuk, misalnya gini ya, ini saya analogikan. Ya kan Kita bentuknya sama-sama manusia, Pak sebentar Jones. dulu. Iya, sebentar dulu, saya jelaskan. Iya. Kalau kamu mau di sisi dari sisi bentuk, ya roh itu sama, iya dari sisi bentuk, sama seperti Hmm. kita dengan Pak Presiden Prabowo. Dari sisi bentuk kita manusia sama-sama, Pak Prabowo juga manusia. Tapi sama Hmm. nggak kita dengan Pak Prabowo? Enggak pada hakikatnya. Kenapa? Kami kita rakyat, dia presiden. Itu berbeda kekuasaan. Nah, begitu juga dalam diri kita dan tentang roh ini. Roh kita dengan roh Yesus itu sama bentuknya. Roh tidak terlihat. Roh kamu itu tidak terlihat. Sama Yesus juga tidak terlihat rohnya, roh Allah. Bang Jones, berarti Bang Jones ini bisa dikatakan menyembah roh ya? Iya, memang kita harus, Yesus sudah menyampaikan, makanya saya sudah baca terus kalau apa namanya, esensi roh yang baik dan roh yang jahat, setan itu roh bukan? setan itu roh juga, ada roh Bagaimana ya Anda roh. bisa membedakan antara roh setan Ya dan roh tentu Tuhan? bisa dibedakan lah. Gimana tuh? Itu bisa dibedakan. Setan itu pasti membawa Lanjut. sesuatu yang tidak baik. Pasti dia akan menunjukkan dari buahnya itu akan terlihat bahwa itu roh setan. Gitu loh cara ngelihatnya. Iya, oke. Jadi Aku ini ya. Iya, Pak Jones, tadi saya lanjut dulu aja. menjelaskan sebentar. Tadi sudah dipotong, makanya jangan dipotong dulu. Saya jelaskan dulu. Nah, roh kita dengan roh Allah itu berbeda. Berbedanya itu dari sisi kuasa. Kita itu yang diciptakan, kita diberi roh kita. Nggak mungkin kita berkuasa seperti dia, roh Allah. Walaupun bentuknya sama-sama, yaitu metafisik. Walaupun bentuknya sama, metafisik. Tetapi perbedaan dalam kuasa tadi. Seperti saya analogikan tadi, kita dengan Pak Prabowo sama-sama manusia, sama-sama warga Indonesia, sama-sama warga negara. Cuman berbeda kuasanya. Kita rakyat, dia presiden. Itu cara membedakannya. Nah begitu juga roh kita. Roh kita dengan roh Allah sama nggak? Sama. Nggak beda karena sama-sama metafisik. Sama-sama tidak terlihat. Roh kamu tidak terlihat. Tidak bisa terlihat roh kamu. Nah begitu juga roh Allah tidak bisa terlihat. Tetapi beda kuasanya. Dia tidak terlihat. Dia penuh kuasa. Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Termasuk yang memberikan roh itu kepada kita. Nah dia bisa hadir, roh Allah itu bisa hadir di diri kita. Selain roh kita sebagai roh manusia kita yang diberikan oleh Allah, dia bisa hadir juga roh dia kepada kita. Gitu loh. Nah itu maksudnya, jadi kamu ada penyertaan roh kamu itu disertai oleh roh Allah. Jadi bukan roh kamu roh Allah. Itu berbeda Pak. Kamu disertai oleh roh Allah. Tetapi kalau kamu tidak percaya dengan dia, tidak bakal roh dia, maka orang dia nggak kenal kamu, bagaimana dia bisa hadir dalam diri kamu? Itu logika ya. Makanya kamu harus mempercayai dia kenal kamu, roh dia baru bisa hadir dalam diri kamu. Karena dia mengenal dengan kamu. Udah boleh bicara Pak Jones? Gitu. Udah boleh bicara Ya, Pak Jones? silakan biar kamu paham lah. Oke, siap. Bang Jai boleh besarkan aku. Aku mau nunjukin ini data sedikit Bang Jai. Soalnya ini akun ketiga nih teman-teman. Tolong bantu follow dong. Ini akun ketiga aku. Habis kontennya Bang Jai. Jadi gini Pak Jones. Pertama dalam Yohanes 1 Ya, silakan, pasal 1 sampai ke 14. Jikalau kita melihat, karena gini, PB itu kan seharusnya menggunakan bahasa Yunani. Nah, di sana dikatakan NRC and hologos. Kayak hologos and protontheon. Bukan Theos and hologos. Nah, di sana ini yang membuat, makanya bahkan kemarin ketika saya sudah ada teman-teman di LAI, dia sudah mengakui kesalahan dalam penerjemahan. Nih, kita lihat. Jikalau dia menggunakan kata sandangho, itu bukan berarti dari Pak Firman itu pribadi sang Bapak itu sendiri, melainkan sifat. Nih, aku buktikan ya.
Ini pakai Bible nih. Bentar ya. Nah, ini Bible ini kemarin aku bela. Kita lihat ya. Nih. Coba kita lihat. Di sini menggunakan kata sandang hologos, yakni theos namun didahului oleh kata sandang tertentu, yaitu ho. Nah, kita seterusnya kita baca firman atau logos dan tidak menyatakan bahwa jati dirinya sama dengan Allah itu sendiri. Ya kan? Nah, di sini di sebelumnya dikatakan bahwasanya menyatakan ciri atau sifat daripada firman. Itu Pak Jones. Yang kedua adalah tadi kan statementnya menyatakan bahwasanya siapa Yesus menurut Yesus. Nah, sebenarnya kalau kita lebih merujuk lebih mendalam di dalam Yohanes 1 tadi itu pun itu juga sebuah ayat himno platonis. Nanti Pak Jones bisa buka, ada satu buku yang dikeluarkan oleh lain namanya buku karangan The Encyclopedia halaman 3 nomor 138 dan buku Ebisius. Di sana dikatakan bahwasanya memang suratan Yohanes ini sebuah ayat himno platonis di mana yang dikeluarkan oleh Bapak filsafat di abad keberapa itu. Nah, itu lalu dikatakan bahwasanya itu sebagai surat pembukaan Yohanes. Tapi kalau kita melihat dalam ini ya, ini itu sebagai surat pembukaan Yohanes. Tapi kalau kita melihat dalam ini ya, ini itu sebagai surat pembukaan Yohanes. Tapi kalau kita melihat dalam ini ya, ini banyak. Jadi gitu Bun. Jadi pada intinya kalau dia kembali lagi kepada agama yang dulu, yaitu mutlak bukan salah Allah. Makanya kan aku selalu bilang gini Bun, kalau seseorang terlahir dalam hadis Abu Hurairah dalam surah Al-A'raf mengatakan seorang anak cucu Adam itu terlahir dalam keadaan fitrah. Akan tetapi orang tua dan lingkup keluarganya lah yang membuat dia menjadi agama Kristen, Majusi dan Nasrani. Dan ketika dia mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat, maka dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dia kembali lagi dalam keadaan fitrah. Kenapa? Dia kembali seperti bayi baru terlahir. Makanya itulah kenapa dikatakan kembali dalam keadaan seperti terlahir. Kenapa? Kembali seperti agreement awal. Agreement awal apa? Ketika Allah mengatakan alastu birabbikum. Lalu dia menjawab qalu bala sahidna. Allah mengatakan, apakah engkau percaya saya itu Tuhan kamu? Kita sebagai makhluk, kita menjawab, saya percaya bahwasanya engkaulah Allah Tuhan kami. Nah, makanya itu gerbang daripada keimanan pertama adalah mengucapkan 2 kali syahadat. Gitu Bun. Akan tetapi ketika dia kembali kepada kemurtatannya, yaitu mutlak bukan salah Allah, melainkan salah dia. Kenapa dia nggak mau menggunakan akalnya? Makanya kata Allah, afala tatafakkarun, afala takilun, afala tatadabarun. Bukankah engkau berpikir? Dan bukankah engkau menjadikan itu sebuah pembelajaran bagi dirimu? Subhanallah. Makanya Allah menekankan, wala tumutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Kata Allah apa? Rabbama ya wadul lazina kafaru lakanu muslimin. Kenapa ketika nanti engkau meninggal melainkan dalam keadaan Islam, engkau akan menyesal? Ya Rob, coba aja gue dulu itu menjadi seorang mukmin. Jadi Gitu, Bu. gini Jadi- Bang Jai, Bang Jiman gitu. Aku tuh bukan Ya, ini Kak Bibi, aja. Aku tuh Lanjut. izin dulu Kak Bibi. Izin, Waktu- biar saya Ya. jawab dulu. Pertama tadi, izin ya Bang Firya. Tadi pertanyaannya bagaimana kalau ada seorang yang muslim lalu murtad, keluar masuk muslim murtad bergantian, ya. Saya mau menjawabnya dengan ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya angkat dari surat An-Nisa ayat 137. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak merujuk pada jalan yang lurus. Artinya, orang-orang yang dari muslim, ya,
masuk Islam lalu balik lagi Islam, mau Muslim lalu masuk Islam, itu tidak akan diberikan ampunan kepada dia. Karena kesannya mempermainkan agama. Satu poin. Kedua, Kak, ya, itu dikonfirmasikan oleh surat An-Nisa ayat 18. Yang dimaksudkan keluar masuk yang tidak diampuni itu seperti apa? Dijawabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak, ya, orang-orang mati sedang mereka di dalam kekafiran, bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Artinya, yang dimaksudkan ayat yang 137 tadi adalah orang-orang yang keluar masuk di dalam kekufuran dan Islam, Islam, lalu bertahan di dalam kekufurannya hingga ajalnya, maka dia tidak akan pernah diampuni. Ya, artinya kesimpulannya bahwa Allah membuka pintu taubat bagi setiap insan sampai sebelum dia itu dicabut nyawa dari tubuhnya. Seperti cerita Fir'aun. Kalau sudah nyawa ini di kerongkongan, nauzubillah min dzalik, itu sudah tuh keterlambatan. Apa dalilnya? Bahwa Allah memberikan pintu taubat kepada manusia sebelum ajal. Ya. Surat An-Nisa ayat 18. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, dan tidak pula diterima taubat orang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Jadi, Kak, saya hanya menyarankan, ya, kalau mungkin dia ragu dalam keislaman ataupun ragu dalam agamanya sebelumnya atau agama yang baru dia tempati hingga dia keluar masuk, tetapi ada batas dikasih Allah. Limitnya itu ketika ajal. Tetapi harus kita ketahui juga, ketika dia mempermainkan itu dihitung juga dengan dosa. Ya, dihitung dengan siksaan nanti oleh Allah, diperhitungkan dengan Allah. Maka saudara, jangan pernah mempermainkan agama sehingga kau menetap dalam kekafiran sampai ajal mendekati Anda. Kira-kira itu yang saya bisa jawab, Kak Bibi. Ya, saya tidak tahu apa alasan orang tersebut. Iya. Mau nambahin dong Kak Baby, dikit aja. Silakan. Boleh Ya. ya? Iya, silakan. Ini kalau ini, iya Sal. Apa Sal? Jai. Apa? Aku mau nambahin dikit aja sih, cuma dikit aja. Iya. Jadi begini Kak Baby, kenapa kok kabur? Loh, kemana Ji men? Keputus. Oh, Putus mungkin. kayaknya. Iya, keputus ya. Jadi gini, yang dinamakan iblis atau apa namanya syaitan itu selalu menggoda umat manusia, terutama kita para mu'alaf yang memang notabene baru mempelajari Islam, kayak gitu Kak Baby ya. Nah, kenapa kayak gitu? Adapun yang namanya iblis Kak Baby, pada hakikatnya itu cuma satu kan ya, yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam itu kan. Nah, di situ sudah bernubuat mereka. Kemudian ini kan yang menjadi sesepuh kan ya, sesepuhnya iblis. Ya kan? Nah, mereka itu akan senantiasa mencari teman sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Itu juga dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, di mana iblis dengan tegas menyatakan, "Cause you have put me in the error, I will surely sit in wait for them on your straight path." Karena engkau telah menghukum saya tersesat, dan saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Dinul Islam. Then I will come to them from before them and from behind them and on their right and on their left, and you will not find most of them grateful to you. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, di mana iblis dengan tegas menyatakan Kak Baby, wahai Allah,
Sebab engkau telah menghukum saya sebab engkau telah mengusir saya dari surga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan mereka Adam dan keturunannya dari jalan yang lurusmu. Apa jalan yang lurus Kak Baby? Dinul Islam. Jadi ketika ada seorang mu'alaf yang memang notabene baru mendalami atau masuk ke dalam dinul Islam, itu sudah pasti iblisnya banyak kali. Nah, iblis ini dengan berbagai cara, dan jalan iblis pada tentaranya ini akan berusaha menggelincirkan Kak Baby. Nah, sebagaimana tadi surat ke-16 dan 17 yang saya bacakan ya, itu bisa dilihat di Al-A'raf ya. Nah, dari mana itu dia bilangnya? Nah, dari belakang. Andai kata cara itu tidak bisa, dia bilang kan ya, apa dia bilang? Kami akan menggoda mereka dari sebelah depan. Kalau cara itu tidak kena, wa min khalfihim, kami menggoda mereka dari sebelah belakang. Andai kata cara itu tidak mempan, wa an aimanihim, dari arah sebelah kanan. Kalaupun itu gagal, wa an samailihim, kami datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya itu dari 4 penjuru. Jadi, saran saya kepada para mu'alaf, kalau memang Anda mau masuk ke dalam Islam, jangan kalian mempermainkan agama. Dengan cara apa? Kalian harus benar-benar belajar tentang keislaman, dekati orang-orang Islam, pelajari bagaimana, setidaknya baca Iqra lah dulu. Aku pun kayak gitu. Aku nggak belajar Iqra. Ferry pun kayak gitu kurasa dulu awal-awal. Sal pun mondok juga. Kalau baru dia memeluk agama Islam, dia kumpul dengan orang Kristen, dia sudah membuka komal, maka iblis itu akan mendekati dia dari arah sebelah depan, belakang, dan lain sebagainya, maka akan tergelincir. Kalau sudah tergelincir, akan jauh lebih jahat dan susah itu namanya. Begitu Kak Baby, maaf saya cuma menambahkan ya. Nggak apa-apa. Dan juga ini loh, apa namanya, Jay, Benar. aku gini loh, aku di-share sama Ferry kemarin. Sampai aku orang kan, kalau ada waktu Jay mu'alaf aja aku ini loh. Masya Allah, cuman aku nggak sempet kenalan ya, karena terlalu banyak orang gitu loh yang mau bicara sama kamu. Jadi aku cuma liatin aja. Tapi aku bangga gitu, maksud aku tuh Jiman gitu, Ferry gitu ya. Jadi bukannya cuma si dia aja tuh, bukan. Ketika dia bersyahadah, subhanallah, aku bangga banget. Tapi aku perhatikan Jay, ini anak kok di sini mulu ya. Aku ikutin dia sampai dia follow aku loh. Kok dia adanya di sini mulu ya, nggak pernah ada sama Muslim, nggak pernah gitu loh. Dan Itulah Bun. Mm-mm. Makanya kan kata ulama kan mengatakan kayak gini, kalau ente berteman sama tukang minyak wangi, pasti ente bakalan wangi. Tapi kalau ente berteman sama tukang minyak tanah atau tukang ikan asin, pasti ente ikut bau asin. Mhm. Kan gitu. Betul. Makanya kita juga memilih kayak, apalagi kan kita mu'alaf ini kan posisinya kan masih belajar Bun. Iya. Nggak mungkin kita langsung bisa baca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, sholat aja bacanya juga belum tentu kita langsung tahu. Ya, Nggak tapi kan salut gitu loh, Fer. Susah itu, saya aja Makanya- ya sholat baru bisa saya sholat itu bulan ke-5, itu pun saya masih bawa buku tata cara sholat yang warna ungu itu yang kutunjukkan sama kalian itu. Subhanallah ya. Dan Itu sebenarnya di gini depan Bang Jai. di depan saya itu saya sholat sambil baca buku itu, bayangkan. Nggak bisa saya, susah. Gitu loh. Iya, dan sebenarnya gini Bun ya. Seharusnya kita tuh udah ada komal-komal kayak gitu nih, seharusnya kita beruntung Bun. Beruntungnya apa? Pertama, ada orang yang mau ngajarin. Seperti contoh Ustadz Miftah, ada Ustadz Abuya, ada Ustadz Hanafi, ada bahkan Bang Zuma ngajarin pagi-pagi, ngajarin Bang Jai bulan puasa, saya lihat. Iya, Bang Juma ngajarin saya ngaji. Nah, tapi kan tergantung kesungguhan kita Bun. Nih, saya ya selama 4 bulan saya mu'alaf, padahal saya sudah baca hampir setiap hari. Saya sholat masih kubuka kayak gini. Nah ya, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kubaca ini loh, bayangkan. Ini susah ini. Kayak gini baca ini kayak anak kecil aku. Tapi ya kayak Apalagi mana, Jay, nggak aku bisa. tuh sama kamu tuh Jay, ya Allah, aku tuh bangga banget karena kamu tuh orang itu ini banget loh, semangat banget orangnya gitu loh, semangat banget orangnya. Apalagi Sal, aduh subhanallah. Makanya aku kenapa bertanya kayak gini sama kalian, karena kan kalian dari sana. Ketika kalian memutuskan syahadat saja itu di isi kepalaku tuh kok bisa ya mereka ini bisa mendapatkan hidayah itu gitu loh, bagaimana bisanya gitu loh, itu karena kan mahal, hidayah itu tuh mahal gitu loh. Hidayah itu mahal, makanya kan kata Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i atau Imam Al-Ghazali ya, mengatakan
seandainya hidayah itu dapat aku beli, maka akan aku beli berkarung-karung dan akan aku bagikan kepada orang-orang yang aku cintai. Mm-mm. Berarti kan setidaknya hidayah itu kan salah satu bentuk cinta Tuhan kepada hambanya kan? Mm-mm. Benar. Subhanallah. Makanya itu kan makanya kembali lagi kepada pribadi kita. Kita mau membuka hati kita untuk menerima kebenaran atau tidak gitu loh. Hmm. Gitu sih Bun. Nih sekarang soalnya diam aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan terkadang ya makanya gitu sih Bun, makanya sangat disayangkan itu ketika teman-teman mualaf di Komal, padahal guru-guru kita banyak di Komal ya kan, ada yang bisa tergantung kitanya kan, kita mau belajar apa enggak. Kalau kita mau belajar ya kita naik, pasti orang itu juga pasti kan akan mempelajari, mengajarin. Subhanallah. Ya kan Bun? Gitu Yes, makanya kata Nabi itu tolabu ilmi fardhatun ala kulli muslim. Saya sering Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Ini ada CP nih, Bang Jai. Silakan JP, selamat pagi. Iya. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Selamat pagi. Waalaikum. Nggak usah salam kambing, dilarang dalam imanmu. Ya sudah. Ini mualaf versus OT. Wih, bagus banget ini temanya. Yuk, diskusi yuk apa? Ayo diskusi kita. Boleh. Diskusi apa? Boleh. Itu kita ambil temanya tentang keselamatan. Boleh. Bang Terserah. J, aku di bawah ya, sholat isya dulu sambil tap-tap layar di bawah. Makasih. Leher ya, sudah dinaikin ya Bang J Ya, ya. makasih Bunda Baby. Amin. Sehat selalu ya. Apa keselamatan dalam karesten? Bagaimana cara keselamatan dalam karesten? Oke, saya ambil dari ini ya. Sabar. Oke. Bentar ya, aku pencet-pencet dulu nih. Mic-nya benar-benarin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam warahmatullah. Ya nggak apa-apa, selagi nggak menghujat nggak apa-apa. Kalau menghujat ya jangan. Oh, kalau di room dia dihujat, aku di mute. Oh, benar. Kalau model congor ya sampah lah. Gak usah lah di sini kita bilang modal congor. Gimana modal congor kalian 10 kemarin di sana? Mana? Nggak usah sakit hati, santai aja. Model congor ke laut lah. Belum apa-apa kok udah marah-marah. Ini buktinya modal data ini. Mana sih kau? Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekarang di mana keselamatan di Islam? Monggo. Yesus, kok perkataan Paulus? Silakan. Di mana keselamatan di dalam Islam? Hanya CP Alamak. Ente nanya keselamatan di Kristen, saya kasih dalil. Sekarang di mana keselamatan di dalam Islam? Janda. Jawab. Itu omongannya Jawab. Paulus apa Yesus? Di mana keselamatan dalam Islam? Saya kasih dalil kepada ente. Gua jawab, Di mana gua jawab, keselamatan Cepe. dalam Islam? Janda. Mana? Modal congor. Kenapa saya kejang-kejang dulu? berilmu ini mualaf. Kenapa kejang-kejang dulu? Oke, gini apa Mana namanya? dari kalian seperti saya menunjukkan data? Bisa gantian Kisah nggak? Rasul 4 ayat 12. Saya Loh, kasih dalil. oke. Coba kalian Bisa mana gantian Quran kau? nggak?
Buka Ini dong kenapa, Quran kenapa kau. kesurupan ini? Ya Kenapa udah. Nah inilah kesurupan? kira-kira Kalau di dalam wanita dulu Islam lah, jelas ya, CPS di dalam yang surat tak Az-Zukhruf bermutu. ayat yang Nggak ke-67 ada dan mutunya kalian, 73. nggak ada. Al-akhil Mulai dari si Zuma, si Nandar, Ustadz Adi Hidayat, ya Abdul Somad, ibadi la nggak ada. khaufun alaikum Emang boleh nggak al-yawma begini? wa la Mana ada? antum tahzanun. Buka data, Alladzina buka data. amanu bi ayatina wa kanu ngomong doang, muslimun. dikasih dari Yaitu begini. orang-orang Mulai yang teriak-teriak beriman anak kepada onta nih. ayat-ayat kami Buset. dan mereka Mana berserah data? diri udkhulul congor jannah udkhulul Dia jannah di-mute dulu masuklah aja, ke Bang dalam Jai. surga Si CP. antum wa Congor azwajukum semua. Di-mute tuhbarun saja. masuklah Di-mute. ke dalam Di-mute surga saya, kamu di-mute. dan pasanganmu akan digembirakan. Sekarang Ini saya bisa- nanya, ada- itu apa namanya? Di-mute. Itu Paulus ya? Di-mute. Kok itu Gimana? tulisannya Paulus ya? Saya Kenapa kasih itu data tulisannya kepada Paulus ibu. itu? Mulai kumat, Mana dari mulai pernyataan kumat. Yesusnya? Di mana pernyataan Yesus? Saya kasih Coba, dalil. di mana pernyataan Yesus? Oke, Di mana ini, pernyataan ini, Yesus ini, keselamatan ini, dari ini, Yesus? ini, Coba ini. sebutkan. Oke. Coba ini di mana? dia. Ini. Di mana Ini. pernyataan Yesus yang menyatakan keselamatan Kristen? Coba tunjukkan. Ini, Kalau tuyul, di tuyul. dalam Islam jelas di dalam surat Az-Zukhruf 67 sampai 73 dijelaskan salah satunya adalah alladzina amanu bi ayatina Buka data. wa kanu muslimin. Buka data. Udkhulul jannah Buka antum data. wa azwajukum Ngomong doang. tuhbarun. Jelas Ngomong doang yaitu nih. orang-orang yang Saya kasih beriman data buat Anda lagi. kepada Di mana kata ayat-ayat Yesus? CP lo diam kami dulu dan lah, mereka CP. Ini berserah diri. bisa di-mute nggak, Bang Masuklah Jai? Dia kamu si dalam CP. surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Saya Jelas. kasih dong. Silakan. Kumat Sekarang kutu silakan. busuk. Mana jaminan dari Yesus, pernyataan dari Yesus yang menyatakan keselamatan tentang Yohanes Kristen? 14 Di mana jaminan kata Yesus Yesus kepadanya, Di mana jaminan Akulah Yesus? jalan dan kebenaran Coba, dan di-mute hidup. dulu. Ini kenapa ini? Iya, nggak bisa di-mute ini Beginikah dia. kualitasnya? Debater Kristen, debatan Oten seperti Bang Jai bisa beginikah jadiin aku kualitasnya? moderator nggak? Di mana jaminan dari Yesus yang menyatakan Oh, kan, langsung di-mute kan? dijamin? Coba sebutkan coba. Di mana pernyataan Yesus? Coba di mana coba? Mana coba? Silakan bacakan coba. Mana jaminan Yesus? Coba mana jaminan Yesus yang menyatakan bahwasanya Kristen akan diselamatkan? Apakah di situ ada Kristen? Di mana Kristennya? Di mana Kristennya? Kenapa? Kenapa kesurupan? Coba sebutkan satu secara eksplisit di mana pernyataannya Yesus yang menyatakan akan menyelamatkan Kristen. Coba sebutkan. Sampai Islam. Kenapa? Loh, kenapa coba sebutkan secara eksplisit? Izin Pak Ustadz, maaf beliau sudah menghujat dan di situ tidak ada Iya. kata-kata Yesus, jadi saya turunkan. Beliau tujuannya Iya, cuma memang benar ya, tahu, kita juga tahu. Tahu, kita udah hafal, orang-orang seperti itu kita udah sering, udah hafal. Aku pernah naik ke Komaldi ya, semua karyawan itu nggak bisa jawab. Aku tanya bagaimana. Bang J, afwan Bang J. Kalau ada anjing-anjing gitu udah mendingan turunin aja deh. Karena ini sengaja. saya lagi siap-siap mau ke rumah sakit soalnya mau mandi. Saya mau ke Iya, Mama. iya, sorry Bang J. Sorry ya Bang J ya. Afwan ya Ustaz. Iya, Assalamualaikum. nggak apa-apa. Aku Kita turun aja. udah biasa Waalaikumsalam. ngadepin B2 seperti itu udah biasa. Jadi Iya, udah jangan deh, biasa, jangan bukan deh. hal yang ini gitu. Kurang Iya, ajar orang kayak gitu. udah biasa. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya sedikit ini ya buat teman-teman dan saudara, buat penghujat seperti itu memang pada dasarnya tidak membutuhkan suatu jawaban gitu kan. Tetapi yang tadi sekilas walaupun nggak kondusif, tapi kita bisa mengambil kesimpulan dan poin gitu ya, bahwasanya di dalam Bible tidak ada satu pernyataan dari Yesus pun gitu ya. Dan kalian teman-teman akhinal kiram ya, mualaf semua, alhamdulillah ya di sini subhanallah, tidak ada satupun pernyataan langsung dari Yesus tentang keselamatan di dalam Kristen yang menyatakan Yesus akan menyelamatkan Kristen, justru akan mengusirnya. Tetapi di dalam Islam, silakan cek di dalam surat Az-Zukhruf gitu ya. Di situ bahwasanya disebutkan sampai dipanggil oleh Allah, ya ibadi la khaufun alaikumul yaum wa la antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Udkhulu, kata Allah, masuklah kalian semua al jannata, ke dalam surga, antum wa azwajukum, bukan hanya kita, keluarga kita, istri-istri kita, wa antum wa azwajukum tuhbarun, bersama pasangan-pasangan kita, tuhbarun, dengan cara disambut dengan gembira, dengan meriah. Gitu. Kita semua udah tahu ya siapa si CV, kita sudah tahu gitu Iya, kan. Aku bilang ya. cuman intinya gini sih, masalahnya kan aneh juga kan punya satu ini tapi minta satu di face doang, cuman nggak ada salahnya kan ketika kita baca, masa kita bohong baca ayat Al-Quran tapi minta kan, itu kan banyak surah Fusilat ayat 30, terus surah Ar-Ra'd di ayat ke 124, At-Takabun di ayat 9, Az-Zasiyah di ayat ke 30, Asy-Syura di ayat ke 22, banyak itu. Banyak. Wadah kulipil jannati, masuklah ke dalam surgaku, gimana tuh? Iya, Kalau di dalam Al-Quran banyak, kalau di dalam Al-Quran itu. dalam Bible nggak ada Ustaz Miftah. Iya, makanya kan tadi kisah para rasul ternyata kan ini apa? Si Paulus kan ya. Kemudian dari Yohanes juga tidak ada Kristen di situ kan. Inilah yang Dia silakan. tahu nggak? Dia bilang gini, boleh bertanya? Aku tanya, di mana Yesus mengaku Tuhan menurut dia? Dibawa dia surat Paulus. Dibawa. Habis itu aku tanya, ini yang ngomong siapa? Di mute aku, di mute, diturunkan. Itu kualitas Karesten yang diagung-agungkan. Ustaz Miftah, lagian definisi Islam itu apa Ustaz Miftah? Islam itu di dalam ilmu istiqaq bahwasanya ini adalah salah satu kosakata yang namanya musytarak ya, yang artinya itu banyak, satu kata yang artinya banyak. Nah, Islam diambil dari fi'il madhi aslama. Aslama yuslimu islaman. Dan ini maknanya banyak. Jadi islaman itu dari namanya kata dasar ya, masdar kalau dalam nahwu shorof, itu artinya bisa berserah diri, bisa selamat, bisa menyelamatkan, bisa membersihkan, bisa mensucikan diri. Jadi bukan hanya sekedar selamat tapi juga menyelamatkan. Aslama yuslimu islaman wa maslaman fahuwa muslimun. Maka muslim adalah bisa berarti orang yang menyerahkan diri, bisa berarti orang yang menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan. Maka seorang muslim, kewajiban kita bukan hanya sekedar selamat diri sendiri, tetapi juga mampu menyelamatkan. Apakah itu keluarga, diri sendiri, keluarga, lingkungan, maupun lebih luas lagi. Itulah muslim. Maka di situ diambil banyak ya dari suku kata silmi, yaitu sejahtera, kedamaian, ketentraman. Kalau diambil dari kata silminya, itu bisa juga dengan salaman. Bisa juga diartik keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, banyak. Asal katanya sama dari salima, sin, lam, dan mim. Tapi ketika diikutkan ke wazan yang lain bisa bermakna beda tadi. Dari salima kemudian menjadi aslama, salima, yaslimu, salaman. Kalau aslama, yuslimu, islaman. Itulah pentingnya nahwu shorof di situ. Ustaz Miftah, berarti kalau misalnya nahwu sorobnya itu berdasarkan daripada tujuannya Ustaz ya. Nahwu shorof itu kalau bahasa Indonesia itu ilmu gramatika. Gramatika kan? Iya, gramatika bahasa. Kayak aslama tadi suatu keselamatan berarti berdasarkan daripada tujuan apa perkataan kan? Iya nggak sih Ustaz Miftah? Iya. Ini ada saudara kita Kang Ahmad, mungkin ada yang silakan. Enggak. Saya cuma memperhatikan aja, Ustadz. Dan kebetulan saya buka akun baru nih. Oh, Masya Allah. Iya. Barangkali bisa saya memfollow fallback gitu kan. Boleh, Masya Allah. Saya sangat senang banget ya sama saudara kita. Ya. Inilah yang pentingnya kita memahami asyidda walal kufar ya. Muhammadur Rasulullah
Asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum, itu di sini. Kita di dalam lingkungan kehidupan ini sering menghadapi kadang mereka itu keras gitu kan. Maka Islam juga harus ada ketegasan. Harus memiliki ketegasan gitu ya, bukan keras, bukan kasar, tetapi ketegasan gitu loh. Ketika mereka menjadi orang-orang yang zalim, ketika kita dizalimi, apalagi sudah mencaci Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi, Quran dan agama kita, maka asyidda'u 'alal kufar. Kita mesti tegas gitu. Syidda itu bukan keras, tapi tegas. Itu yang disebut dengan ismu tafdil gitu loh. Kalimat yang bermakna mubalaghah, sangat menekankan gitu loh. Ini pentingnya gitu loh. Kita berbagi tugas di berbagai lini. Ada yang mampu, man ra'a minkum munkarun falyughayyir biyadi. Kalau memang ada yang mampu dengan keras gitu ketika menghadapi orang-orang yang zalim tersebut, gitu ya. Kita harus bisa menghadapinya. Oh, saya tidak mampu, saya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Wa illam yastati' fa bilisani. Ya paling tidak hanya sekedar ngomong gitu kan. Ngomong juga nggak mampu, soundcard kecil, nggak punya soundcard, ini headset juga 2.500 gitu kan, nggak punya soundcard, susah saya untuk ngomongnya, untuk membandingi mereka. Maka wa illam yastati' fa bi qalbi, cukup dalam hati, setidaknya bantu tab-tab di bawah. Bantu. Benar-benar. Nih Bang KM, selamat siang. KM. Tadinya sih saya nggak mau naik, pas tadi CP naik, wah ya udah, tadinya sih nggak mau naik. Aku kalau dia naik kita, aku lucu ketawa ini pasti dibawa dia nggak sesuai sama pertanyaan kita. Aku soalnya akunnya tinggal satu ini Ustadz Miftah, di Kemal Bang Jai habis akunku. Pak Ustadz, saya ini fair juga Sal dan semuanya. Saya mau ke rumah sakit. Kebetulan Oh, siap. sudah apa namanya? Jai, Apa? wafakallah ya. Semoga lancar. Ingat Jai, kata Rasulullah Jai, orang yang sakit itu Jai memang tidak mendapatkan pahala, tapi dapat menggugurkan dosa. Gitu. Semangat, pokoknya semangat aja. Tuh, aku udah di ini Tuan J itu. Udah di ini apa namanya? Dihubungin. Saya mau ada operasi ringan, operasi kecil sih. Bekas dipijak nonotku itu loh. Jadi harus dioperasi. Tadinya mau jam 3, ternyata sekarang udah Kenapa di nggak dihabisin aja Bang Jai, potong habisin gitu? Iya. Jadi ini dong nanti aku di gereja dong, nanti diberkatinya aku. Nggak mau lah aku. Sunat ulang. Janganlah. Mau diambil Dipotong lagi. Iya, habisin Bang Jai. Enggak, Biar jadi rata. tulang apa mau diambil tritip? bukan gitu. Kan waktu itu kan di sunat roh. Waktu itu kan ditendang tuh sampai 4 kali. Nah, berapa bulan kemudian ternyata muncul kelenjar di bawah telurnya itu. Yang 2 itu kan ucokku nggak apa-apa, cuman di bawahnya itu ada kelenjar. Jadi harus diambil. Coba lihat. Bahaya katanya kalau enggak. Ganti kelamin aja Bang Jai. Kau ya. Jangan. Coba lihat. Coba lihat. Ditendang siapa, Dek? Ya ditendang mama aku lah. 4 kali aku ditendang. Coba lihat Jai, bukti kali dah. Apa yang mau kau lihat? Sepil Bang Jai coba. Kalian ini ya. Ini butuh bukti soalnya. Faktanya mana gitu kan. Nanti habis ini Modal congor kayak hotel. sampai rumah sakit ya. Nanti kalau udah nyampe rumah sakit ya. Wah, nggak ada data. Iya. Bisa. Sakit kan si Jai ini sakit. Aku juga ada kelenjar loh nih. Mau aku juga lagi inilah mau Aku ngurus. juga enggak sakit gitu Sal, cuman memang ya agak teng-tengan, tapi enggak gitu ngaruh sih sebenarnya, cuman katanya harus diangkat, makanya aku diangkat. Ya, aku juga risih. Itu yang Isi diangkat apanya Bang Jai? Telurnya? Kalau telurnya pula tuh. Oh, Ada gila-gilamu. Doain aku juga Jai ya. Biri namanya itu. Jai.
telurnya Doa- diangkat dikebiri lah. Iya, apa kau doakan? doakan Amin. juga aku kan aku apa namanya olahraga tadi lemah sekali sebenarnya. Hmm. Ya, namanya juga setiap manusia ada ujiannya masing-masing, ya kan? Sih kalau tiap aku sakit atau kau sakit kita merasakan yang sama. Ya, aja. Kan kau, aku, Ferry kan kita satu kepribadian, tiga natur kita kan. Sakit hati yang ada sih. Katanya Alvin minta yang mengoperasinya cewek, Bang Jai. Nggak Kok mungkin. gitu? Bukan Nggak Cuma tahu itu nggak Alvin yang dioperasi. typing, nggak tahu saya. Itu bisa bangun, Bang Jainya bisa bangun, nggak jadi operasi. nanti. Ya, semoga nanti lancar operasinya Jai dan selalu Amin, dalam Allahumma amin. Amin ya Allah. Tapi Bang Jai, tapi bener loh Bang Jai ya. Saya ke waktu bulan lalu kan dioperasi tuh. Kan kalau operasi itu kan nggak pakai baju, sempak nggak pakai kan, Ustaz Miftah kan. Jadi tuh saya ketakutan Bang Jai, iya. Udah gitu cuman pakai baju tutup gitu doang, dipegang-pegang itunya telurnya sama dokter. Udah aku berangkat lah ya. Oh iya Bang Jai. Oke, siap Ari. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya Pak Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap warahmatullahi semua. wabarakatuh. Terima Oke, kasih siap. saudaraku.